Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman edukatif semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dengan saya Hafiz Ansari NIM 2018 10 11 03 11 007 mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan PKPU. Penasaran gimana pembahasannya? Yuk kita simak. Materi yang pertama adalah tinjauan umum tentang kepailitan. Nah, pengertian dari kepailitan itu sendiri yaitu di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan di mana seseorang debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan akan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur. Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kepailitan. Nah, persyaratan debitur dapat dinyatakan pailit. Adapun seorang debitur dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas yang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditur, yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitur tidak membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar. Keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit. Yang ketiga itu adalah utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih yang memiliki pengertian berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur. Nah, suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena wan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya, eh, berdasar selanjutnya itu yang ketiga itu syarat-syarat kepailitan berdasarkan pihak yang dapat memohonkan pailit. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada pasal 2, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama itu debitur. Debitur yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Selain itu, debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat dibagi. Yang kedua, kreditur atau para kreditur. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga yaitu seorang kreditur atau lebih sepanjang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum di sini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, Bank Indonesia.
Nah, pengajuan permohonan pilot yang diajukan oleh Bank Indonesia ini diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila debitur merupakan bank, maka pengajuan permohonan pilot ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kelima ini Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pilot apabila dalam hal ini debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keenam adalah Menteri Keuangan. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pilot oleh Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, pihak yang dapat dinyatakan pilot. Nah, di sini setiap orang juga dapat dinyatakan pilot sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitur secara terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pilot, baik debitur perorangan maupun badan hukum. Debitur secara terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pilot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kreditur dalam kepailitan. Kreditur yang pertama yaitu kreditur preferen. Nah, kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas, sehingga kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa ini diatur dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditur yang kedua adalah kreditur separatis. Nah, kreditur separatis adalah kreditur yang memegang jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek, dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi eh, objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren. Selanjutnya, kreditur konkuren. Nah, kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun, dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Nah, dari ketiga jenis kreditur di atas memiliki tingkatan yang berbeda dan proses penyelesaian yang berbeda dalam penyelesaian proses kepailitannya, sehingga ketika mendapati proses kepailitan atau PKPU sebagai kreditur dapat memahami posisi hukumnya dan bagaimana proses penyelesaian itu sendiri. Materi yang kedua. Nah, materi kali ini mengenai tentang tinjauan umum tentang PKPU. Pengertian dari PKPU sendiri adalah dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimulai dari pasal 22 lebih lanjut yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang atau suspension of payment adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestruksi merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium. Dalam hal ini legal moratorium. Dengan demikian, pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.
di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama dengan advokat dalam hal ini lawyer yang mempunyai izin praktek. Selanjutnya mengenai macam-macam penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, berdasarkan pada sifat saat dijatuhkan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap atau PKPU tetap. Penundaan kewajiban membayar utang PKPU sementara dan PKPU tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU. Terdapat dua periode PKPU, yaitu PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. PKPU tetap dan PKPU sementara ini merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dengan PKPU sementara terlebih dahulu dan kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara dari kreditur, pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga. Selanjutnya, pihak-pihak yang berhak meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak yang pertama ini dalam hal debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Nah, debitur di sini yang mengajukan PKPU adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur yang mengajukan PKPU memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat memohon agar debitur diberikan penundaan kewajiban membayar utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Pihak yang ketiga adalah pihak Bank Indonesia. Nah, dalam hal ini debiturnya adalah bank. Selanjutnya, pihak yang keempat adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya. Yang kelima adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, perdamaian dalam PKPU. Pada dasarnya, debitur berhak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana merujuk pada pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang juga menerangkan bahwa rencana perdamaian tersebut meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Nah, dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan jelas dan rinci mengenai rencana perdamaian. Atas hal tersebut, berdasarkan praktiknya, rencana perdamaian adalah sebuah dokumen hukum yang berisikan penawaran penjadwalan pembayaran utang-utang debitur kepada kreditur dengan tata cara yang telah disepakati terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu akibat hukum dari PKPU. Nah, adanya PKPU sendiri menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dengan memperoleh pelunasan utang. Dengan demikian, maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya pengadilan niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban membayar utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap. Nah, pada dasarnya, kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas benda lainnya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
sepanjang memenuhi ketentuan pasal 56, 57, sampai 58 dalam hal undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya PKPU, pasal 246 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa hak kreditur tersebut ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU hingga PKPU berakhir. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai perbedaan antara kepailitan dan PKPU. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan terkait dengan permohonan pailit dan PKPU itu sendiri. Kreditur atau debitur sendiri melalui kuasa hukumnya bisa mengajukan permohonan pailit maupun PKPU kepada pengadilan niaga yang hanya ada di 5 pengadilan negeri di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Proses hukum jika melalui permohonan pailit, maka setelah dinyatakan pailit oleh majelis hakim, pengadilan akan memilih dan menetapkan kurator serta hakim pengawas untuk pemberesan aset sebagai bode pailit serta mengumpulkan para kreditur dan menghitung seluruh tagihan kreditur. Sedangkan proses hukum jika melalui permohonan PKPU, maka setelah dinyatakan debitur dalam masa PKPU oleh majelis hakim, pengadilan akan menetapkan pengurus dan hakim pengawas untuk mengumpulkan kreditur dan melakukan penghitungan jumlah tagihan serta meminta debitur untuk menyampaikan proposal perdamaian yang berisi skenario penyelesaian semua tagihan. Nah, perbedaan antara kepailitan dan PKPU yang kedua ini merupakan tentang upaya hukumnya. Nah, pemilihan proses hukum ini sangat tergantung pada kejelian advokat dalam melihat kemungkinan terjadinya pemulihan atas kerugian yang diderita oleh kreditur. Jika proses hukum dilakukan melalui permohonan pailit, ketika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur maupun kreditur dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun berbeda halnya jika memilih proses hukum melalui permohonan PKPU. Jika tidak terjadi kesepakatan jika tidak terjadi kesepakatan damai antara debitur dan kreditur dalam 270 hari, maka debitur otomatis dinyatakan pailit dan baginya tidak ada upaya hukum lagi. Adapun kelebihan dari proses melalui permohonan pailit, debitur masih memiliki upaya hukum dan juga hak menyampaikan perdamaian jika dirasa mampu melakukan pembayaran terhadap tagihan kreditur. Di sisi lain, kreditur sudah mempersiapkan resiko terburuk jika pada akhirnya harus menerima ketika bode pailit tidak bisa memenuhi total tagihan dan pembayaran secara pari passu pro rata atau setelah kreditur preferen dan separatis. Sedangkan kelebihan dari proses permohonan PKPU adalah waktu yang cukup panjang untuk membahas skema perdamaian yang memungkinkan debitur dan kreditur bersepakat. Terima kasih. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar kepailitan dan PKPU? Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.